Inti sila tersebut adalah kata kemanusiaan yang terdiri atas kata dasar manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berketuhanan yang Maha Esa, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka sila kedua mengandung cita-cita kemanusiaan yang lengkap yang bersumber pada hakikat manusia. Selanjutnya, adapun makna sila kedua antara lain: mengembangkan sikap tenggang rasa, saling mencintai sesama manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, tidak semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran dan keadilan, mampu melakukan yang baik demi kebenaran, menjaga kepercayaan orang, dan ramah dalam bermasyarakat. Selanjutnya, alasan pentingnya keberadaan sila kedua. Pancasila adalah pandangan hidup bagi bangsa Indonesia, sehingga dijadikan pedoman hidup bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin dalam masyarakat yang heterogen atau beraneka ragam. Pancasila kemudian menjadi jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap, mental, maupun tingkah lakunya, sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain. Pemahaman nasionalisme yang berkurang turut menjadikan sila kedua Pancasila merupakan sesuatu yang amat penting untuk dikaji. Di saat negara membutuhkan solidaritas dan persatuan hingga sikap gotong royong, sebagian kecil masyarakat, terutama justru yang ada di perkotaan, justru lebih mengutamakan kelompoknya, golongannya, bahkan negara lain dibandingkan kepentingannya negaranya. Pemahaman nasionalisme yang berkurang turut menjadikan sila kedua Pancasila merupakan sesuatu yang amat penting untuk dikaji. Di saat negara membutuhkan solidaritas dan persatuan hingga sikap gotong royong, sebagian kecil masyarakat, terutama justru yang ada di perkotaan, justru lebih mengutamakan kelompoknya, golongannya, bahkan negara lain dibandingkan kepentingan negaranya. C. Pokok pikiran dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pokok pertama yaitu menempatkan manusia sesuai dengan tempatnya sebagai makhluk Tuhan. Maksudnya itu mempunyai sifat universal. Pokok kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Ini juga universal. Bila diterapkan di Indonesia, barang tentu bangsa Indonesia menghargai dari setiap warga negara dalam masyarakat Indonesia. Sila ini mengandung prinsip menolak atau menjauhi sesuatu yang bersumber pada ras dan mengusahakan kebahagiaan lahir dan batin. Yang berikutnya pokok ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Yang dituju bangsa Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan. Keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan masyarakat. Berikutnya, manusia ditempatkan sesuai dengan harkatnya. Manusia mempunyai derajat yang sama dengan hukum. Hak kebebasan dan kemerdekaan dijunjung tinggi dengan adanya prinsip ini. Jika dalam masyarakat ada kelompok ras, kita tidak boleh bersifat eksklusif menyendiri satu sama lain. Di Indonesia, dasar hidup masyarakat persatuan dan kesatuan yang jika dihubungkan dengan prinsip kemanusiaan itu, maka rasionalisme harus tidak ada. Oleh karena itu, di Indonesia diharapkan selalu tumbuh dan berkembang kebahagiaan lahir dan batin. Yang terakhir, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah, berarti diusahakan perwujudan secara positif. Jika ada hal yang menyimpang dari norma-norma dan nilai yang berlaku, harus dilakukan tindakan yang setimpal. Prinsip manusia adalah nilai-nilai yang sudah terpelihara dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu. Nilai-nilai itu diperkuat dengan datangnya agama besar di Indonesia dan dianut bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan bagian D, implementasi sila kedua dalam kehidupan masyarakat.
Sesuai dengan butir-butir sila kedua yang telah diuraikan pada pembahasan di atas, sila kepada kemanusiaan ini memiliki makna yang sangat berarti sebagai landasan kehidupan masyarakat. Sila ini dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku dalam masyarakat. Selain itu memberi kemanusiaan yang adalah naturasi manusia yang telah berkembang sejak lahir. Dalam hal ini, dengan naluri manusia yang lainnya, seperti naluri suka berkumpul, naluri berkeluarga, dan lain-lain. Oleh karena peri kemanusiaan merupakan naluri, maka tidak mungkin manusia menghapuskannya. Oleh karena itu, tepatnya rumusan sila kemanusiaan yang adil dan beradab masuk dalam filsafat Pancasila. Sila-sila budaya yang terkandung dalam sila ini terbentuk watak bangsa kita sebagai bangsa yang lemah, lembut, sopan santun, tegak, rasa saling mencintai, dan lainnya. Sehubung dengan hal yang tersebut, maka pengalamannya adalah sebagai berikut. Salah satunya yaitu 1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. 2. Butir ini menghendaki bahwa setiap manusia mempunyai martabat sehingga tidak boleh dilecehkan manusia yang lainnya. 3. Kata cinta menghendaki adanya suatu keinginan yang sangat besar untuk memperoleh suatu dan rasa untuk memiliki dan kalau perlu mengubahkan untuk mempertahankannya. Dengan perasaan cinta pula manusia dengan memperingatkan hubungan secara sosial, kerjasama, gotong royong, dan solidaritas. Dengan rasa cinta kasih ini pula orang akan membuat ikhlas, saling membesarkan hati, saling berlaku setiap jujur, dan saling menghargai berkat dan derajat satu sama lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Luis Tumanek, saya dari kelompok 6. Saya akan membaca unsur-unsur hakikat kemanusiaan. Inti pokok sila kedua adalah manusia, yaitu dari kata kemanusiaan. Kata manusia merupakan akar kata, jadi manusia merupakan subjek, dan sila kedua jadi merupakan inti sila tersebut. Manusia adalah sebagai pendukung pokok negara, oleh karena itu manusia jugalah yang menjadi subjek atau pendukung sila-sila Pancasila. Pancasila menjadi dasar falsafah dan asas kerohanian bangsa dan negara Indonesia, karena bangsa sebagai rakyat yaitu terdiri atas manusia. Unsur-unsur hakikat manusia adalah sebagai berikut, antara lain: 1. Susunan kodrat. Pada hakikatnya susunan kodrat manusia terdiri atas susunan unsur. 1. Raya, yaitu badan atau tubuh manusia yang bersifat kebedaan dapat diraba bersifat real. 2. Benda mati, yaitu unsur manusia yang bersifat fisik atau unsur yang terdapat pada benda mati, yaitu gejala-gejala fisik dan kimiawi. 3. Unsur tumbuhan, unsur-unsur yang ada pada manusia yang mempunyai sifat-sifat dan gejala-gejala seperti terdapat pada tumbuhan-tumbuhan. 4. Jiwa, yaitu unsur-unsur hakikat manusia yang bersifat kerohanian, tidak mewujud, tidak dapat diraba, dan tidak dapat oleh indera manusia. Unsur jiwa tersebut atas. 5. Akal, yaitu berkaitan dengan kemampuan manusia untuk mendapatkan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. 2. Kedudukan kodrat manusia. Pada hakikatnya kedudukan manusia adalah sebagai berikut: makhluk berdiri sendiri, yaitu manusia sebagai makhluk cipta Tuhan adalah otonom, mempunyai eksistensi sendiri, memiliki pribadi sendiri. 2. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Jadi manusia adalah berasal dari Tuhan. Di atas manusia terdapat jajar, yaitu Maha Esa dan Maha Kuasa. Jadi Tuhan adalah sebagai sebab pertama. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 1. Mengakui adanya masyarakat yang bersifat majemuk. 2. Melakukan musyawarah dengan dasar kedasaran dan kewawasan untuk menerima kompromi. 3. Melakukan sesuatu dengan pertimbangan moral dan ketentuan agama. 4. Melakukan sesuatu dengan jujur dan kompetensi yang sehat. 5. Memerhatikan kehidupan yang layak antara sesama. 6. Melakukan kerjasama dengan hakikat dan baik dan tidak curang.